Jadi kan kemarin kami habis test drive Hilux, mobil yang katanya terkuat di bumi, mau ditabrak, digeprek, dibakar, itu mobil masih hidup-hidup aja. Kalau kita bahas Hilux, nggak asik rasanya kalau kita nggak bahas rival abadinya yaitu Triton. Ada yang bilang mobil ini nggak sekuat Hilux, ada yang bilang rasanya nggak enak atau fiturnya juga pelit. Tapi apa benar mobil ini cuma menang tampang doang? Apa benar mobil ini sebenarnya nggak layak untuk dipertimbangkan? Untuk itu, mari kita review. Kita mulai dari eksteriornya dulu. Tampilan depannya ini gagah dan maco banget. Apalagi dia sudah menggunakan bahasa desain Mitsubishi yaitu Dynamic Shield yang bikin tampilannya maco, sangar, tapi tetap elegan. Kalau untuk penerangannya sendiri dia sudah pakai LED projector lengkap dengan daytime running light-nya. Dan di bawah sini ada fog lamp dan ada sen yang masih bohlam untuk tambahan penerangan. Dan di depan sini ada 4 titik yang seolah seperti sensor parkir, tapi ini bukan sensor parkir. Ini adalah sensor yang Mitsubishi sebut sebagai UMS atau Ultra Mist Acceleration Mitigation System. Dia bisa membantu pengendara ketika dia ada salah mengoperasikan pedal gas atau pedal rem. Jadi misal kalian mau injek pedal rem, tapi yang keinjek pedal gas. Nah, Mitsubishi ini akan membantu pengoperasian tersebut sehingga kalian tidak nabrak. Selain punya UMS, dia juga punya FCM atau Forward Collision Mitigation System yang di sini terdiri dari radar kamera dan ada sensor juga di kaca depan situ yang kalian bisa lihat. Itu tugasnya membaca ketika amit-amit ada mobil di depan kita yang rem mendadak atau berhenti atau kita nggak sadar, dia akan memberi peringatan ke pengemudi sehingga kita bisa sadar dan langsung menginjak rem. Di bagian bawah sini dia punya under garnish yang warnanya piano black ya atau black glossy. Ini unik karena biasa mobil tangguh warnanya black dove, tapi ini glossy jadi emang kelihatan lebih cakep dan lebih mewah. Dan oh ya, ngomong-ngomong ini kan mobil double cabin ya, memang habitatnya itu di off-road. Dia punya reclining angle yang besar yaitu 31 derajat. Jadi kalian mau nanjak-nanjakan atau turunan, mobil ini pasti bisa ngelibasnya. Dan apalagi kalau udah nggak usah takut, bawahnya sini dia sudah dapat skid plate yang memang bahannya besi atau metal, jadi memperlindungi komponen mesin yang ada di bawah situ ketika terjadi benturan dengan medan off-road. Kalau kita lihat dari samping, dia tampilannya tegas ya, ada garis yang dari depan sampai belakang. Dia spion dan door handle-nya itu warna hitam, jadi tampilannya seperti lebih kokoh. Dan ini sudah support auto folding, jadi ketika kita masuk lewat smart entry yang ada di door handle sini, dia sudah auto kebuka. Nah, kalau di bawah sini ada footstep, jadi kalau kalian masuk ke mobil yang tinggi ini bisa dengan mudah karena tinggal injek aja. Kalau kita turun ke bawah sini, kita lihat velgnya ini dia menggunakan velg berukuran 18 inci, dual tone, bertampilannya modern. Bannya masih tebal dan ini remnya sudah menggunakan cakram. Kalau belakang dia masih tromol, tapi nggak masalah karena sudah lengkap ABS, EBD, brake assist, bahkan dia punya hill start assist juga. Di belakangnya sih simple tapi tetap tegas dan yang jelas modern karena lampu di sini stop lampnya sudah menggunakan LED, cuman walaupun memang lampu mundur dan sennya belum. Tapi nggak masalah karena kita sudah dapat stop lamp di sini dan ini ada footstep-nya juga untuk kalian akses ke bagian baknya. Di sini ada kamera belakang dan selebihnya ya hanya emblem-emblem yang mempercantik atau memperlengkap informasi dari mobil ini. Sebelum kita bahas bak, gue juga hampir lupa menyebutkan bahwa dia juga sudah dilengkapi parking sensor. Jadi buat kalian yang mau parkir atau mau bermanuver naik mobil ini, tenang aja, ini udah dipermudah banget. Dan di sini kita juga sudah mendapatkan bak dengan kapasitas yang cukup luas, walaupun memang nggak seluas Hilux, tapi kapasitas Triton ini juga sudah cukup luas dan menampung banyak barang. Apalagi di sini sudah ada bedlinernya, jadi untuk ngelindungin bagian baknya ini nggak cepat lecet atau penyok gitu ya. Dan juga di sebelah sini ada mounting gitu buat kalian untuk mengikat atau barang supaya nggak cepat jatuh atau goyang ketika kalian berpergian membawa perlengkapan-perlengkapan kalian. Jadi menurut kami untuk kesimpulan eksterior Triton itu nggak main-main ya. Dia desainnya ganteng, maco, visualisasinya keren, tapi juga fungsional. Jadi membuat kita bawa ke sehari-hari itu nggak malu-maluin dan memang tampilannya keren dan fiturnya canggih seperti UMS, FCM dan lain-lainnya. Main lo, syuting mulu, jualan! Oke, sekarang kita masuk ke interiornya. Kalau kita lihat dashboardnya, memang sekilas mirip banget sama Pajero, tapi mirip aja ya, bukan sama persis. Joknya ini udah bahannya empuk, enak, full kulit dan perforated juga. Jadi kalau kita duduk lama nggak gerah badan kita. Pengatur rendah elektrik, maju mundur sampai recliningnya juga, kecuali untuk jok penumpang depan itu masih manual. Kalau bagian door trim ya masih kombinasi hard plastik dengan soft touch, lengkap dengan jahitan asli. Dan di bawah sini ada silver untuk menambah estetik. Di atas ada tweeter dan speaker di bawah untuk mendukung kualitas audio yang bagus dan ada juga tempat kompartemen di sini untuk naruh barang. Untuk setir dia sama seperti Pajero sudah dibalut kulit dengan pengatur lengkap tilt dan teleskopik, dan untuk setir sendiri sudah ada audio steering di sebelah kiri dan ada juga cruise control sebelah kanan. Speedometer dia mirip dan sama seperti Expander. Dia juga ada MID full color di tengah dan dashboardnya dia masih full plastik sayangnya, tapi nggak masalah namanya mobil tangguh ya.
harus full plastik. Dan di sini ada head unit 7 inci, sudah mendukung Bluetooth juga, kanan kiri ada sirkulasi AC, pengaturan suhu sebelah sini dan kencang udara sebelah kanan. Tapi sayangnya belum dual zone seperti rivalnya Hilux. Bawah sini dia ada tombol untuk mengaktifkan blind spot monitor dan parking sensor. Dan uniknya kita mendapatkan fitur jadul yang biasa nggak kita temukan di mobil tahun sekarang, yaitu lighter. Kalau kita lihat ke bawah sini, ini ada mode berkendara penggerak rodanya. Ini kalau kalian mode penggerak 2 roda, penggerak 4 roda. Kalau 4 HLC ini kalau kalian mode berkendara di pasir, kalau di gravel atau kerikil kalian bisa pakai mode yang 4 HLC. Di bawah sini ada tombol hill descent control dan ada mode berkendara. Mundur ke belakang lagi, kita dapat 2 cup holder dari sebelah sini dan ada console box yang kita bisa fungsikan sebagai armrest, walaupun kurang nyaman karena kurang maju posisinya. Tapi kalau dibuka dia tempatnya cukup dalam, ditambah di sini ada power outlet yang ada kabelnya juga, jadi kabel kita nggak kejepit ketika kita tutup console boxnya. Kalau bagian atas ini lumayan sepi, dia nggak punya sunroof seperti Pajero, tapi dia sudah punya spion tengah yang ada fitur auto dimming ya, jadi lumayan canggih. Di sini ada tempat menyimpan kacamata buat bapak-bapak yang mau kelihatan tangguh. Walaupun sun visor tengah sini belum ada vanity mirror, tapi tenang aja, ini sun visor yang sebelah kiri sudah ada vanity mirror walaupun belum ada lampu, jadi ibu-ibu bisa ngaca. Ini ngomong-ngomong kok mobilnya kayak baru banget ya, masih plastikan. Di baris kedua gini sebenarnya cukup nyaman, cuman yang disayangkan adalah headroomnya agak sedikit sempit, cuman hampir 1 kepal tangan kurang lebih. Dan untuk duduk 3 orang di sini masih terbatas karena yang tengah ini ada tunnelnya, jadi legroomnya agak kemakan. Kalau kalian duduk berdua masih nyaman karena ini armrestnya bisa dibuka dan kalian mendapatkan 2 cup holder. Nah, kalau material di door trim sini nggak ada yang disunat, masih kombinasi hard plastik dan ada soft touch dengan jahitan asli dan ada list silver dan ada speaker juga. Jadi untuk entertainment masih dapat, hanya saja yang disayangkan lagi adalah tidak ada AC di sini. Jadi kalau kalian mengandalkan dinginnya suhu AC mobil ini dari ventilasi AC yang ada di baris depan. Dan di sebelah sini ada kompartemen kecil buat kalian naruh HP mungkin atau dompet atau kunci, dan tapi ini cuma terbatas segini aja. Ada 2 kantong di sini lagi dan sudah tidak ada apa-apa lagi di sini. Oh iya, ada satu. Di sini ada tuas yang bisa kalian tarik bukan untuk ngelipet kayak mobil-mobil Honda biar bagasi rata lantai ya, tapi ini ada kompartemen kecil untuk menyimpan alat-alat jika diperlukan seperti dongkrak atau kunci roda. Secara keseluruhan interior Mitsubishi Triton ini menawarkan kualitas yang sesuai dengan mobilnya atau segmennya. Dia juga mengutamakan kenyamanan dan fungsionalitas di dalam interiornya, sehingga meskipun dia mobil double cabin yang ditujukan untuk membawa barang-barang, tapi masih bisa mengangkut penumpang dengan cukup nyaman dan cukup layak juga untuk perjalanan jauh ataupun dekat. Tadi kan gue udah singgung beberapa fitur mobil ini, kayaknya nggak enak kalau kita nggak bahas semuanya aja fitur yang ditawarkan mobil ini. Headlampnya dia sudah proyektor LED dengan auto headlight di sebelah sini. Jangan lupakan wipernya juga auto di sini, jadi kesannya canggih banget ya. Masuk mobil nyalainnya udah start stop engine dengan MID full color seperti di Expander. Setirnya sudah jahit full kulit dengan ada audio steering switch dan cruise control. Ada electric mirror juga di sebelah sini dan ada juga pengatur semburan arah lampu headlamp di sebelah sini. Joknya sudah full kulit, ada electric seat, ada juga AC digital sebelah sini walaupun belum dual zone. Ada head unit touchscreen 7 inci yang bisa mirroring dengan spion tengah yang sudah mendukung auto dimming dan juga armrest. Ada juga lighter di sini dan juga ada power outlet di dalam console box tadi, dan ada juga cup holder di sebelah sini. Nah, untuk fitur keselamatannya ini yang menurut kami unggul dibandingkan rival-rivalnya. Pertama, dia punya 7 buah airbag, ada 2 di dashboard, 2 di pilar, 2 di samping jok depan, dan 1 lagi di bawah kaki pengemudi. Selain itu dia juga untuk pengereman dia sudah lengkap, ada ABS, EBD brake assist, ada vehicle stability control sebelah sini, ada UMS, sensor UMS itu untuk mencegah tabrakan, ada juga forward collision mitigation system, itu sensing-sensingan Mitsubishi sebelum disebut sensing ya. Dan ada juga blind spot monitor, parking kamera, dan parking sensor. Dan kombinasi fitur hiburan dan keselamatan yang nggak bisa dibilang minim atau pelit, kami rasa Triton ini adalah mobil yang cocok buat kalian jadikan mobil segala medan. Mau kalian hajar off-road, dia siap melindungi kalian dengan fitur keselamatan yang lengkap. Mau kalian bawa di jalanan perkotaan untuk gagah-gagahan, mobil ini pun udah cukup menghibur kalian dengan fitur yang dia tawarkan.
Untuk bagian mesin, si Triton ini sama mesinnya dengan Pajero Sport, yaitu 4N15 2400 cc Mivec Turbo. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 181 PS pada putaran 3500 rpm dan torsi maksimal hingga 430 Nm pada putaran 2500 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda belakang atau semua roda dengan transmisi AT konvensional. Kalau dibandingin dengan Hilux yang pernah kami review, kebetulan tahun dan tipe sama, mesin yang dimiliki Triton ini mampu mengeluarkan tenaga yang lebih kencang dibandingkan double cabin Toyota itu. Tapi gue yakin sih kalau yang punya mobil ini pasti nggak nyari kencang-kencangan. Lagian siapa yang mau kencang-kencangan pakai double cabin? Mobil ini kan kebanyakan difungsikan mungkin di tambang, kebun, atau di medan-medan off-road yang carinya memang tenaga, bukan untuk kencang-kencangan. Kalau kencang-kencangan mah harusnya nggak ada. Apalagi yang pakai SUV diesel terus turbo, ninut-ninut gitu. Gue yakin nggak ada. Hoax itu, hoax. Nah, bagusnya mesin ini selain dia tenaganya juga lebih besar daripada rivalnya, kita cek konsumsi bahan bakar ya, dia juga bisa dibilang irit. 10-12 km per liter untuk penggunaan dalam kota, sedangkan untuk luar kota sampai 15 km per liter. Tentunya itu irit ya untuk mobil yang badannya segede gini. Jadi kalau kalian pakai harian bisa, pakai buat niaga juga nggak boncos. Sebagai kesimpulan, menurut kami Mitsubishi Triton berhasil membuktikan diri sebagai pickup double cabin yang tidak hanya tampil tangguh, tapi juga menarik untuk dimiliki. Karena meskipun eksterior dikemas dalam bentuk yang gagah, tapi dia juga memiliki fitur-fitur canggih yang membuatnya fungsional untuk dipakai sehari-hari. Di bagian interior, dia mampu memberikan rasa aman dan nyaman untuk setiap penumpangnya. Walaupun dari segi fitur hiburan masih ada yang kurang seperti AC belum dual zone, tapi dari kecanggihan fitur keselamatannya, kita masih menilai bahwa apa yang ditawarkan Triton ini masih sangat layak untuk dipertimbangkan. Dengan performa mesin yang tinggi tanpa mengorbankan efisiensi bahan bakarnya, Triton ini menjadi pilihan yang solid dan bahkan nggak bisa cuma dibilang sekedar pesaing Hilux, tapi juga pilihan yang patut kalian pertimbangkan untuk cari pickup double cabin yang bisa dipakai sehari-hari ataupun menerjang medan berat. Buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor. Jangan lupa juga follow sosial media kami lainnya dan like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe dan jangan lupa komen bila ada pertanyaan. Sampai ketemu di video selanjutnya.